Sahabat Hikmah, meski hidup penuh ujian, bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan rezeki ya. Nah, seperti yang dilakukan sosok yang satu ini. Siapa di sini yang hobinya bersepeda? Wah, kalau hobi yang ini sih jelas bagus ya untuk kesehatan tubuh. Bisa meningkatkan kekuatan otot tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung. Apalagi kalau sepedanya pagi-pagi begini bisa sambil menghirup udara segar juga ya. Tapi sahabat Hikmah, coba lihat sepedanya. Ini bukan sembarang sepeda loh. Biasanya kalau kita temui sepeda itu berbahan dasar baja, kromoli atau karbon fiber. Tapi kalau sepeda yang satu ini pakai bambu untuk rangkanya. Wah, kok bisa ya? Nah, ini dia nih, sepeda bambu dari Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Bahannya yang ramah lingkungan dan teksturnya yang eksotis ternyata cocok untuk kerangka sebuah sepeda. Usut punya usut, owner usaha sepeda bambu ini juga diawali dengan hobinya bersepeda. Ini dia, Denny. Ia mengawali bisnisnya dengan usaha furniture rumah. Ketika pandemi datang, usahanya pun surut. Tapi Allah berkehendak lain. Justru ia bertemu dengan orang baru yang kini menjadi timnya. Tanpa keahlian khusus, Denny dan timnya belajar bersama bagaimana merakit sepeda menggunakan bambu. Tanpa ada skill atau tanpa ada keahlian khusus, kami melakukan trial and error dari bahan dasar bambu, di mana bambu ini kami pilih karena dari karakteristiknya kita sudah baca-baca literatur mengenai karakteristik dari bambu yang ternyata memiliki kekuatan sendiri, memiliki daya redam yang cukup baik dibandingkan dengan materi besi. Nah, dari situ kemudian kami belajar bersama-sama mulai dari cara pengawetan bambunya itu sendiri sampai dengan bagaimana bambu ini bisa direkayasa menjadi sebuah frame sepeda. Berbagai literatur dipelajari Denny dan tim untuk menciptakan sebuah kerangka sepeda hingga menghasilkan kerangka sepeda yang berbentuk heksagonal atau segi 6. Hal ini karena panjang bambu yang sekitar 6-7 meter hampir 90% digunakan. Sehingga tidak banyak limbah bambu yang terbuang, bambu mudah didapat dan tersedia banyak. Hal ini pula yang menjadi alasan ia menggunakan bahan itu. Bambu dipotong kemudian direndam dalam larutan boraks, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Baru setelah itu, bambu dicek saturasinya. Kalau sudah di bawah angka 10, maka bambu siap dibelah dan dilaminasi. Nah, kebetulan bambu yang kami pakai adalah bambu jenis bambu gombong namanya. Satu, selain itu mudah didapat, kebetulan di sekitar tempat tinggal saya juga ada, dan bambu ini juga bambu yang cukup mudah untuk ditanam, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Sekitar 5 tahun itu sudah bisa dipanen bambunya. Dan di dalam uji coba kami, beberapa bambu kami coba untuk diawetkan dan kemudian kita keringkan. Nah, ternyata bambu gombong ini termasuk salah satu yang memiliki berat cukup ringan. Sahabat Hikmah, bahan dasar sepeda ini memang dari bambu. Tapi jangan asal pandang sebelah mata ya. Bambu memiliki banyak rongga, menjadikannya sebagai material yang baik untuk menahan getaran. Jadi selain ringan, sepeda ini sangat nyaman digunakan kalau ada getaran. Sepeda ini pun sama kuatnya dengan sepeda lain. Bahkan sepeda ini pernah dibawa bepergian sejauh 2.500 km. Masya Allah. Ada salah satu pembeli kami menggunakan ini untuk bersepeda dari Makassar ke Manado sejauh 2.500 kilo. Sampai dengan saat ini dilaporkan sih tidak ada masalah dengan frame-nya. Dalam pembuatan satu kerangka sepeda bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Tahapan yang dilakukan harus melewati proses pengawetan, sehingga bambu tahan terhadap lumut atau rayap. Kerangka bambu dilapisi anti air agar aman digunakan ketika hujan maupun saat dicuci. Jadi perawatan pun tidak berbeda jauh dengan sepeda pada umumnya.
Kerangka sepeda yang sudah jadi pun harus melewati tahapan uji lelah dan uji kejut terlebih dulu. Ini membuktikan apakah kerangka itu sudah benar-benar kuat atau belum. Tapi setidaknya dengan uji laboratorium yang sudah kami dapatkan, kami dinyatakan layak untuk dikendarai. Jadi frame sepeda kami itu dinyatakan layak untuk digunakan sebagai suatu alat transportasi. Hingga kini, kerangka yang sudah berhasil dijual mencapai sekitar 15 kerangka. Harganya dibanderol dari 5 juta hingga 8 juta rupiah. Tapi usaha yang sudah dilakukan setahun belakangan ini ternyata masih sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat yang awam dengan sepeda bambu seringkali menganggapnya sebelah mata. Adalah bagaimana dikenal frame sepeda dari bambu Indonesia ini bisa dikenal dan bisa satu level ya popularitasnya dengan brand-brand sepeda lainnya, yaitu ya sepeda besi dari besi, karbon ataupun aluminium gitu. Namun Denny tidak pernah menyerah. Bahkan sepeda bambu berhasil mengikuti pameran apresiasi kreasi Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat itu. Ini merupakan salah satu produk ekonomi kreatif dari sekian banyak brand lokal yang patut kita apresiasi. Kalau buat saya, hikmah yang saya ambil bahwa segala sesuatu itu kalau diniatkan dengan niat yang baik gitu ya, dan ingin mendapatkan keberkahan, insya Allah itu akan memberikan segala kemudahan. Termasuk kegiatan usaha saya ini juga, niat saya adalah untuk menjadikan sesuatu yang berkah, sehingga apapun atau proses yang sesulit apapun yang kami lalui itu, insya Allah selalu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sahabat Hikmah, dikisahkan juga seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki hobi ialah Abu Darda. Di usianya yang sudah lanjut usia, beliau menghabiskan waktunya sehari-hari dengan bercocok tanam. Suatu hari, ada seorang laki-laki berjalan di depan Abu Darda. Saat itu, ia sedang menanam pohon di kebunnya. Lelaki itu bertanya, "Wahai Abu Darda, mengapa engkau menanam pohon ini? Padahal engkau sahabat Rasulullah SAW. Lagi pula engkau telah lanjut usia dan hasilnya tidak dapat engkau nikmati kecuali setelah beberapa tahun." Sambil tersenyum, Abu Darda menjawab, "Janganlah engkau menganggapku seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia, ataupun hewan, maka itu termasuk sedekah." Sahabat Hikmah, inilah hobi yang diperbolehkan. Bagaimana sebuah hobi yang baik bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga makhluk lain. Masya Allah. Bagi banyak orang, usia senja adalah waktu istirahat. Tapi tidak untuk Ibu Warsiti Marimin. Di usia senjanya, ia tetap bekerja. Bertempat di sela-sela Gang Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Ibu Warsiti Marimin mengelola budidaya tanaman lidah buaya. Bukan tanpa alasan, Ibu berusia 71 tahun ini menanam lidah buaya sejak tahun 2007. Karena tumbuhan berduri ini memiliki manfaat kesehatan dan bernilai ekonomis. Bahkan saat banyak sektor usaha terdampak pandemi, usaha Warsiti justru moncer. Kemarin COVID itu ya, orang banyak yang nganggur, kita bahkan herbal itu dibutuhkan sekali gitu. Alhamdulillah kurang lebih sebulan 20 juta. Menanam lidah buaya tak perlu repot-repot mencari lahan ideal, karena tanaman ini termasuk mudah perawatannya dan cocok ditanam di wilayah beriklim panas seperti Jakarta. Tak jauh dari rumahnya, Warsiti menanam lidah buaya di kebun publik seluas 500 meter. Meski menanam lidah buaya tidak sulit dan bisa dilakukan oleh siapa saja, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan
Selalu gemburkan tanah pada pot agar tanaman lebih subur. Dan buang tanaman liar mengganggu agar lidah buaya tumbuh makin besar. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 8-10 bulan dan dapat dilakukan secara berkala 1-2 minggu sekali. Terus diputar ya, Bu? Iya. Oke, lihat tuh. Jadi panennya memang mudah. Tapi nggak boleh sembarangan, harus dipotong di ujungnya ya atau di pangkalnya ya. Ke bawah kelopaknya. Jadi kelopaknya ini ke Tahan bawah lama, jadi nggak cepet busuk. biar nggak cepet busuk. Cara mengolah lidah buaya cukup sederhana. Buang kedua ujung daun dan juga sisi-sisi yang berduri. Kupas kulit bagian atas dan bawah dari daun lidah buaya. Oke, jadi semua bagian dari lidah buaya ini terpakai, jadi nggak ada limbah sama sekali. Ini kulitnya bisa menjadi teh kalau dikeringkan. Tuh, dan durinya bisa menjadi pupuk kompos. Serta lendirnya aja bermanfaat loh. Jadi kalau kita ada luka, tinggal kasih aja lendir lidah buaya. Karena ini mengandung senyawa antiseptik, jadi bisa mempercepat sembuhnya luka. Cuci bersih daging lidah buaya, kemudian haluskan dengan cara di blender. Lalu masak dengan diberi daun pandan. Masak hingga mengental dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Beri pewarna makanan berwarna hijau dan tuang gula pasir. Aduk gula hingga larut dalam cairan. Dengan nyala api kecil, rebus larutan sambil terus diaduk hingga larutan mengkristal. Kristal-kristal lidah buaya kemudian disaring dan ditaruh di kemasan kering dan tertutup. Tak lupa diberi label dan waktu kadaluarsanya. Lidah buaya instan siap dikonsumsi. Bagi Warsiti, usia senja tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja dan berbuat untuk dirinya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena memang itulah yang disampaikan Nabi SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Itulah mengapa wanita setengah baya ini mengajak serta tetangga-tetangganya. Dari mulanya hanya 1 orang yang ikut, kini sudah ada lebih dari 50 kepala keluarga yang ikut menanam. Alhamdulillah, kini warga binaan Ibu Warsiti sangat terbantu untuk menghidupi keluarga mereka. Saya bisa membantu anak saya itu sekolah sampai kuliah sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, saya kurang lebih per bulannya itu bisa 3 juta. Saya niatnya ibadah ya, ibadah ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan hidup saya ini selama masih sehat bermanfaat buat diri sendiri, keluarga sama orang lain. Ya kita punya dapat amanat dari Allah, itu suatu amanat harus kita sebarluaskan. Jadi nggak boleh gitu, siapa aja yang mau belajar ke sini tetap kita. Ibu Warsiti tengah menanam kesolehan di usia senjanya. Bukan untuk meraup keuntungan dunia, tapi investasi masa depannya di akhirat yang pahalanya terus mengalir jika ajalnya telah tiba. Barang siapa yang menjujuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim.